Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keamanan jaringan dari kelas 6 TKJAC. Materi yang kami akan jelaskan yaitu tugas. Tugasnya yaitu ringkasan materi security assessment, analysis, and assurance. Selanjutnya, kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama yaitu Brian Bradley Audian, yang kedua Ahmad Hidayat, yang ketiga Surawal, dan yang keempat saya sendiri Muhammad Falil Rahmatullah. Materi pertama yaitu Introduction. SSA atau Security Assessment Analysis and Assurance adalah proses penting untuk membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko keamanan mereka. Melalui SSA, organisasi dapat mengidentifikasi aset berharga, mengevaluasi ancaman dan kerentanan, dan mengembangkan rencana untuk mencegah pelanggaran dan meminimalisir dampaknya. Manfaat SSA meliputi pencegahan pelanggaran, mitigasi dampak, kepatuhan terhadap peraturan, dan peningkatan kepercayaan pelanggan. SSA harus dilakukan secara berkala, minimal setahun sekali, dan dapat dilakukan oleh staf internal atau konsultan eksternal. Investasi dalam SSA dapat membantu melindungi organisasi agar aset berharga mereka dan membangun kepercayaan dengan stakeholder. Selanjutnya, definisi SSA yaitu proses komprehensif untuk mengevaluasi dan memastikan keamanan sistem informasi dan jaringan sebuah organisasi. Ini melibatkan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko keamanan yang dapat mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem dan data. Yang kedua yaitu tujuan utama. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang kondisi keamanan saat ini, mendeteksi kelemahan, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Yang ketiga itu komponen utama. Security assessment berfungsi untuk mengevaluasi kondisi keamanan sistem dan identifikasi risiko potensial. Security analysis melibatkan analisis mendalam atas temuan, pemahaman dampak, dan prioritas mitigasi. Dan terakhir security assurance, yaitu memastikan bahwa rencana mitigasi yang direkomendasikan telah diimplementasikan secara efektif untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Brian Bradley Audian. Metodologi Security Assessment, Analysis, and Assurance. Yang pertama, identifikasi. Langkah pertama dalam metodologi Security Assessment, Analysis, and Assurance adalah mengidentifikasi aset-aset kritis seperti data sensitif, infrastruktur jaringan, dan sistem penting. Kemudian identifikasi ancaman potensial baik dari dalam, misalnya kesalahan konfigurasi atau kelalaian pengguna, maupun dari luar seperti serangan cyber atau bencana alam. Yang kedua, analisis. Setelah mengidentifikasi aset dan ancaman, langkah berikutnya adalah analisis dan penilaian risiko untuk mengevaluasi kemungkinan dan dampak dari setiap ancaman. Hasilnya digunakan untuk menentukan prioritas dan strategi mitigasi. Yang ketiga, pengujian. Langkah berikutnya adalah melakukan pengujian dan evaluasi keamanan secara menyeluruh. Ini dapat meliputi uji penetrasi, analisis kerentanan, dan simulasi serangan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi celah keamanan dan menguji efektivitas kontrol yang sudah diterapkan. Analisis risiko dalam Security Assessment, Analysis, and Assurance. Analisis risiko adalah komponen kunci dalam proses Security Assessment, Analysis, and Assurance. Tujuannya adalah mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi risiko keamanan yang dapat mempengaruhi sistem dan infrastruktur jaringan. Ini mencakup identifikasi aset kritikal, penilaian ancaman, analisis kerentanan, dan perhitungan tingkat risiko untuk memahami ancaman, kerentanan, dan dampak potensial. Proses ini dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan
rekomendasi mitigasi yang efektif, dan menentukan prioritas serta alokasi sumber daya dalam perbaikan keamanan. Hasil analisis risiko digunakan untuk membuat rencana tindakan dan implementasi solusi keamanan, menjamin keamanan sistem dan infrastruktur jaringan secara menyeluruh. Teknik pengumpulan data dalam Teknik pengumpulan data dalam Security Assessment Analysis and Assurance. Yang pertama, wawancara dengan stakeholder dan sumber daya manusia terkait untuk menggali informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan praktik keamanan yang berlaku. Yang kedua, observasi langsung. Observasi langsung terhadap infrastruktur jaringan untuk mengidentifikasi konfigurasi kerentanan dan kontrol keamanan yang diterapkan. Yang ketiga, analisis dokumen. Analisis dokumen seperti rencana kontingensi, dokumen kebijakan keamanan, dan laporan insiden sebelumnya untuk memahami kerangka kerja keamanan yang ada. Yang keempat, pengujian teknis. Pengujian teknis seperti port scanning, vulnerability scanning, dan penetration testing untuk mengidentifikasi kerentanan sistem yang spesifik. Yang terakhir, analisis log dan aktivitas jaringan. Analisis log dan aktivitas jaringan untuk mendeteksi pola aktivitas mencurigakan atau serangan yang mungkin terjadi. Kemudian tahapan security assessment, analysis, dan assurance. Pertama, identifikasi. Tahap pertama dalam proses security assessment, analysis, and assurance adalah identifikasi, di mana tim keamanan mengumpulkan data tentang sistem keamanan jaringan, termasuk topologi, konfigurasi perangkat, daftar aset, dan potensi ancaman. Yang kedua, analisis. Tahap berikutnya adalah analisis. Tim keamanan mengevaluasi data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi celah keamanan, kerentanan sistem, dan potensi risiko. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menyusun rencana mitigasi dan solusi yang tepat. Yang ketiga, assurance. Tahap akhir dalam proses security assessment, analysis, and assurance adalah assurance. Tim keamanan memastikan rencana mitigasi dan solusi diimplementasikan dengan efektif melalui pengujian, validasi, dan verifikasi. Tujuannya adalah memastikan sistem keamanan jaringan berfungsi dengan baik dan melindungi aset-aset penting. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Hidayat. Pelaporan dan rekomendasi security assessment, analysis and assurance. Pelaporan komprehensif. Pelaporan hasil harus komprehensif, mencakup semua temuan, analisis risiko, dan rekomendasi tindakan perbaikan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang jelas dan terstruktur agar mudah dipahami oleh pihak terkait. Analisis risiko terperinci. Laporan harus menyajikan analisis risiko yang mendalam, menilai dampak dan kemungkinan terjadinya setiap kelemahan keamanan yang teridentifikasi. Analisis ini menjadi dasar rekomendasi tindakan perbaikan dengan prioritas pada risiko kritikal yang perlu segera ditangani. Rekomendasi tindakan perbaikan. Laporan harus berisi rekomendasi tindakan perbaikan spesifik dengan analisis biaya manfaat. Ini membantu manajemen memilih langkah-langkah efektif untuk mengurangi risiko, termasuk solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana implementasi. Laporan juga harus mencakup rencana implementasi untuk setiap rekomendasi perbaikan, termasuk timeline, sumber daya yang dibutuhkan, dan penanggung jawabnya. Rencana ini menjadi panduan bagi tim teknis dalam mengimplementasikan hasil security assessment, analysis, and assurance dengan efektif. Implementasi hasil security assessment, analysis, and assurance. 1. Pelaporan komprehensif. Perencanaan implementasi yang komprehensif melibatkan penyusunan rencana aksi dengan timeline, sumber daya, pembagian tugas, dan pemantauan yang ketat. Rencana ini harus diselaraskan dengan strategi keamanan organisasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan. 2. Perbaikan dan mitigasi. Tim keamanan harus segera melakukan perbaikan dan mitigasi risiko keamanan berdasarkan temuan dan rekomendasi dari proses security assessment, analysis, dan assurance.
Ini dapat meliputi pembaruan sistem, penambahan kontrol keamanan, peningkatan kebijakan dan prosedur, serta pelatihan dan kesadaran pengguna. Upaya ini harus dilakukan secara terstruktur dan terukur untuk memastikan efektivitas penanganan risiko. 3. Perbaikan dan mitigasi. Implementasi hasil Security Assessment, Analysis and Assurance bukanlah proses sekali jadi. Organisasi harus terus-menerus memantau kondisi keamanan, mengidentifikasi ancaman dan kelemahan baru, serta melakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Ini melibatkan pemantauan sistem, analisis log, dan pengujian reguler untuk menjaga keamanan jaringan dalam jangka panjang. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari materi presentasi kali ini yaitu proses security assessment, analisis dan assurance adalah suatu siklus yang melibatkan identifikasi, analisis, perbaikan dan pemantauan keamanan jaringan secara berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut termasuk mengidentifikasi aset kritis, ancaman potensial dan risiko keamanan, menganalisis risiko untuk menentukan prioritas mitigasi, menyusun rekomendasi perbaikan dengan rencana implementasi yang terukur, dan melaksanakan tindakan perbaikan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Proses ini harus dilakukan secara terstruktur, komprehensif dan melanjutkan dan berkelanjutan untuk menjaga keamanan jaringan dalam jangka yang panjang. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.